Selamat datang semuanya di podcast Kesehatan Ibu dan Anak dipersembahkan oleh KKN Tematik Integratif UNS periode 2021 kelompok 2 Bojong Nangka. Oke, untuk kali ini bahasan kita adalah tumbuh kembang anak. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Haidar Ibnu Sinalkorni. Saya salah satu mahasiswa dari UNS dari jurusan agroteknologi. Nah, ini bersama kita. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Hai Haidar. Hai. Saya Dr. Nida Rohmawati. Boleh dipanggil Bu Nida aja juga boleh. Siap. Biar akrab ya. Iya, dan ini oke banget ya podcastnya mengenai kesehatan ibu dan anak. Wah, ini keren banget. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke bahasan, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Apa kesehariannya dari Dr. Nida nih apa aja? Mungkin kerjanya ngapain? Mungkin di rumah ngapain biasanya? Silakan biar kita lebih dekat aja gitu. Oke. Saya kerjanya di Kementerian Kesehatan, di Direktorat Kesehatan Keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu sehat, mulai dari dalam kandungan, sampai lahir, sampai dengan lansia. Jadi bagaimana sepanjang hidup itu kita bisa sehat, menjadi lansia yang sehat dan produktif. Jadi semua itu perlu direncanakan dan kita perlu tahu apa hal-hal yang bisa membuat manusia itu dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Berarti untuk bahasan kali ini tepat banget ya aku untuk mengundang Dr. Nida ini. Wah, dibilangin tepat sih boleh, tapi sebetulnya ada yang lebih ahli. Dokter spesialis anak tumbuh kembang itu akan lebih bisa menjelaskan secara klinis, dan juga ada ahli psikolog, psikiater anak. Mereka semua itu ahli-ahli dalam tumbuh kembang anak. Berarti kita sifatnya di sini sharing aja ya. Jadi dari apa dokter yang mengerti apa ya dijelaskan gitu ya, dokter. Iya, kalau ngobrol-ngobrol aja sih boleh. Oke, jadi kalau misalnya kita mau, sebelum kita masuk ke dalam-dalam materinya, aku pengen dong dijelasin kalau misalnya kita ngomong soal tumbuh kembang anak. Itu apa sih tumbuh kembang anak? Teorinya tuh apa sih? Gitu. Baik. Tumbuh kembang anak itu ada dua hal. Pertama adalah tumbuh dan kembang. Nah, untuk tumbuh artinya itu pertumbuhan. Dari pembentukan janin di dalam kandungan, sel itu berkembang. Semakin lama semakin banyak, dan sesuai dengan usia akan terjadi pertambahan dari panjang atau tinggi badan dan juga bertambah berat. Jadi anak yang sehat akan bertambah berat badannya dan bertambah tingginya sesuai dengan usianya. Dan ada satu lagi yang penting, kita harus mengukur juga lingkar kepala. Agar kita bisa mendeteksi secara kasar bagaimana perkembangan otak si anak. Ini yang lebih penting lagi. Itu adalah tumbuh ya. Jadi tumbuh itu bertambah volume. Baik berat, panjang atau tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Angka-angka berarti ya? Iya. Angka-angka ya. Pengukuran angka. Sedangkan perkembangan itu adalah kemampuan si anak dari segi intelektualnya, jadi daya pikirnya seperti apa, perkembangan bagaimana dia emosionalnya, bagaimana kemampuan untuk bicara, bahasa, problem solving, dan juga sosialisasi dan kemandirian. Jadi bagaimana dia mandiri, bagaimana dia juga bisa menggerakkan anggota tubuhnya, motorik halus, motorik kasar. Jadi tubuhnya yang sudah berkembang itu, bertumbuh, maksud saya, itu apakah dia bisa memfungsikan? Seperti menulis, itu kan harus belajar ya. Betul. Naik sepeda, nah itu termasuk perkembangan. Sedangkan kakinya tumbuh tambah panjang, itu adalah pertumbuhan. Kemampuan dia berjalan, berlari, meniti, manjat pohon, itu semua perkembangan. Berarti bisa dibilang kalau perkembangan ini sama pertumbuhan tuh
apa sih namanya, ada koneksinya ya. Jadi kayak kalau misalnya ini udah tumbuh, perkembangan itu gimana dia menggunakan bagian-bagian tubuhnya yang sudah tumbuh seperti itu Fungsi. ya. Memfungsikan gitu kan. Memfungsikan. Berarti betul. bisa dibilang juga kalau misalnya tumbuh itu kuantitas, berkembang itu kualitas gitu ya. Ya, benar banget. Jadi kalau tumbuh itu kuantitasnya, volumenya bertambah, sedangkan perkembangan adalah kualitasnya, kemampuan. Iya. Benar. Kalau misalnya kita berbicara soal pertumbuhan dan perkembangan, itu mungkin periode-periode yang paling krusial, yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak berikut-berikutnya setelah mungkin tidak menjadi anak itu saat-saat apa sih, saat waktu apa sih periodenya gitu. Aduh, pertanyaannya bagus banget nih. Haidar bertanya, periode mana yang paling krusial, bagi pertumbuhan dan perkembangan anak? Betul. Nih, bagus banget nih pertanyaannya. Kejadian manusia itu terjadi pembuahan, janin terbentuk di dalam kandungan. Pada saat itulah sudah terjadi pertumbuhan dan perkembangan sampai si bayi kemudian lahir dan menjadi bayi, menjadi balita, dan tumbuh menjadi anak sekolah dan remaja. Nah, yang paling penting untuk kualitas hidup adalah bagaimana kemampuan otak. Jadi perkembangan otak itulah yang paling kita jaga dengan baik agar bertumbuh dan berkembang secara baik volume maupun kemampuannya, kecerdasannya dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah mulai terbentuk sejak usia 6 minggu di dalam kandungan. Jadi susunan saraf pusat itu sudah terbentuk sejak 6 minggu dalam kandungan. Kemudian otak itu akan sangat pesat berkembang sampai anak lahir usia 2 tahun. Jadi dalam masa kehamilan di dalam kandungan dan sampai lahir usia 2 tahun itu perkembangan otak itu hampir 80%. Jadi kalau di dalam masa tersebut ada gangguan atau kekurangan gizi, kurang nutrisi, maka otak tidak bisa berkembang dengan maksimal. Perkembangan akan tetap berlanjut sampai usia 6 tahun, tapi sudah mulai agak lambat. Jadi yang tinggal 20% tadi itu dibentuk kemudian berkembangnya setelah 2 tahun menjadi sampai 6 tahun dan berlanjut lagi sampai 18 tahun terus nggak berkembang lagi. Jadi kalau sudah dewasa kita akan mengembangkan otak itu nggak bisa. Dan juga sel otak itu tidak bisa dibentuk kembali. Jadi maksudnya sesuatu yang terjadi di otak yang sudah terlambat perkembangannya itu tidak bisa kita lakukan perbaikan kalau ada gangguan atau irreversible ya, kerusakan otaknya irreversible, nggak bisa lagi. Kalau kita luka, berdarah, sobek, bisa kulitnya bisa sembuh. Nah, kalau di otak sel-sel yang sudah rusak itu tidak tergantikan. Jadi sangat penting sekali di masa pertumbuhan dari dalam kandungan sampai 2 tahun atau yang kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama. Ya, 1000 hari. 1000 hari itu terdiri dari 9 bulan di dalam kandungan. 1 bulan kan isinya 30 harian. Ya, betul. 3 kali 9 berapa? 270. 270 hari. Nah, setelah lahir sampai 2 tahun, 1 tahun kan 365 hari. Iya, betul. Kalau kali 2 berarti 730. Nah, 730 ditambah 270 sama dengan 1000. Nah, belajar matematika kita. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas seseorang. Disitulah otak itu terbentuk sampai 80%. Kalau ibu hamilnya tidak sehat, anemia misalnya, kurang darah ya, kalau bahasa awamnya, kurang gizi, apalagi setelah lahir nggak dapat ASI eksklusif, makanannya kurang, ya itu otaknya juga tidak terbentuk dengan baik. Kita kan pernah dengar ya, otaknya kosong gitu ya. Iya, betul. Itu bisa dibuktikan sebetulnya. Jadi bukan cuma ngatain doang, otaknya kosong gitu. Tapi yang beneran otaknya kosong. Iya, jadi
Walaupun dia sama-sama ganteng ya, misalnya sama-sama keren dua-duanya, tapi kalau otaknya tidak dipersiapkan dengan gizi, nutrisi, dicegah dari penyakit dalam masa perkembangan dalam kehamilan sampai dengan 2 tahun, itu sel-sel otaknya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tapi tidak hanya pembentukan otaknya saja, tetapi perlu stimulasi perkembangan. Jadi sel otak itu terdiri dari sel-sel yang jumlahnya miliaran, dan setiap sel itu ada cabang untuk membuat jaringan dengan sel lain. Satu sel mempunyai sekitar 15.000 cabang. Jadi luar biasa ciptaan Allah. Namun untuk yang tidak terstimulasi itu akan sepi cabangnya, nggak banyak, nggak terbentuk dengan baik. Kemudian sel-selnya itu juga bisa mengecil. Jadi tidak sempurna, tidak tumbuh dengan sempurna. Rudimenter ya kalau bahasa kedokterannya. Jadi sel-sel otaknya itu tidak semuanya berkembang dengan baik. Kemudian jaringannya itu juga tidak terbentuk dengan baik. Semakin baik stimulasi yang diberikan, maka jaringan itu semakin banyak. Makanya ada otaknya yang padat, ada otaknya yang kosong. Iya, betul. Berarti kalau ini bisa dibilang kalau perkembangan itu ditandai oleh pertumbuhan ya, kan karena berkembangnya otak tuh nambah cabang-cabangnya gitu ya. Iya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Gini, dalam pembentukan selnya, volumenya itu tergantung dengan gizi yang dimakan, terutama protein, betul, vitamin, beberapa mineral yang dibutuhkan. Itu untuk bahan bakunya. Tapi sel tersebut tidak akan banyak cabangnya, ada dendrit, ada akson ya. Itu tidak akan banyak jika tidak terstimulasi. Dan itu kalau tidak terstimulasi dengan baik dia akan mengecil. Setelah usia 6 tahun itu sel-sel yang tidak terstimulasi dengan baik akan mengecil. Namanya pruning. Jadi kalau tanaman juga ada ya, kalau nggak salah. Motongin cabang. Persis banget. Jadi kayak tanaman. Cabang-cabang yang tidak terpakai kan dipotong atau peremajaan. Karena tidak produktif. Itu dipotong. Otak pun begitu. Jadi sel-sel otak yang sudah dibikin, mereka bikin cabang, tapi kalau tidak terstimulasi dengan baik, ya akan mengecil. Cabangnya itu nggak banyak gitu. Itu terjadi pruning setelah usia 6 tahun. Jadi sangat disayangkan sekali jika usia periode emas, golden 1000 period, hari itu ya? 1000 hari pertama kehidupan, si anak dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Tidak mendapatkan stimulasi yang baik, dan tidak dicegah dari berbagai penyakit. Kalau dia sering sakit diare, dia sering sakit, males makan, nggak bisa makan, sakit-sakitan. Jangankan kita ingin dia tambah besar, tambah berkembang, malah bisa berat badannya turun. Nah, itu penyakit pada balita ini sangat perlu dicegah. Makanya ada imunisasi untuk mencegah si anak tidak terserang berbagai penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Gitu. Kan kalau misalnya ini ya, kan katanya ada yang 1000 hari itu kan. Tapi kan kalau misalnya tadi kan juga berkembangnya otak banyaknya pas 1000 hari itu. Nah, tapi kan kalau misalnya aku disuruh nge-recall memori-memori yang dulu-dulu umur 2 tahun kan aku nggak inget nih. Nah, kan aku pasti lebih inget sama memori-memori aku mungkin pas SD, pas TK aku masih bisa inget, pas SMP. Nah, itu kan udah di luar 1000 hari tuh. Itu gimana tuh dampaknya? Kayak misalnya ada yang tadi kita balik lagi ke yang lingkar kepalanya besar, kan ada tuh yang teman-teman saya yang gede-gede gitu biasanya dikatain palanya monyong gitu, jidat monyong, jinyong gitu-gitu kan. Nah, itu kan juga bagian dari pembulian. Nah, itu kan biasanya pembulian terjadinya pas SD segala macam. Nah, itu gimana tuh efeknya? Bagi pertumbuh kembang anak gitu loh. Kan itu udah di luar 1000 hari gitu loh. Gini, dalam 1000 hari itu kan
tubuh membentuk sel-sel otak. Betul. Jadi itu baru terbentuk. Ya. Nah, dari perkembangan tersebut ada stimulasi yang masuk. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu mulai tersimpan di sel memori otak. Jadi itu baru tersimpan di memori otak. Yang masih bayi mungkin belum begitu berkembang untuk penyimpanan memorinya. Jadi tidak bisa menggali kembali memorinya. Tapi nanti kalau sudah TK, saya juga ingat masih TK, saya udah ingat. Waktu TK dulu yang nganter siapa, baju seragamnya kayak apa, bu gurunya siapa aja, saya udah ingat. Itu sudah mulai terbentuk dengan baik sel memorinya. Jadi kita membuat bahan bakunya itu dulu yang penting. Dari dalam kandungan sampai 2 tahun itu sel memorinya itu dibentuk dulu. Nanti baru memorinya bisa disimpan di situ. Berarti jadi kalau dianalogikan tuh yang 1000 hari pertama itu seperti kalau bikin bangunan tuh bikin pondasinya terlebih dahulu ya. Iya, bikin pondasi. Gini, kita misalnya mau bikin kue bolu nih. Kue bolu yang telurnya 6 sama telurnya 12 gedean mana? Telur 12. Telur 12. Gitu aja. Benar. Jadi kalau dari dalam kandungan sudah kurang gizi, ibunya anemia. Kalau anemia itu kan yang membawa oksigenasi di dalam darah, sel darah merah tersebut, hemoglobin ya, itu yang mengikat oksigen dan membawa ke seluruh tubuh, membawa nutrisi dan sebagainya. Kalau itu kurang, maka anaknya juga kurang. Ya kalau kue bantat ya. Iya benar bantat. Kayak tanaman juga. Kalau dia unsur haranya itu kurang, dia kerdil, nggak maksimal, dia kerdil. Jadi mudah sakit gitu. Sekarang ada namanya stunting. Iya itu stunting juga sama kayak di pertanian juga gitu. Stunting, kerdil. Stunting itu terjadi akibat kekurangan gizi yang kronis atau berkelanjutan lama, mulai dari dalam kandungan tadi sampai dia lahir, sampai usia 2 tahun itu kekurangan gizi terus, sehingga pertumbuhannya nggak maksimal, nggak optimal ya. Yang bisa dilihat dari tinggi badannya. Seharusnya usia segitu berapa, dia nggak sampai segitu. Itu hanya satu pertanda bahwa si anak itu kekurangan gizi lama, kronis. Cuma bukan itu yang kita lihat, bukan pingin anaknya jangkung-jangkung. Bukan itu saja. Yang penting kalau badannya aja udah nggak tumbuh, otaknya gimana? Benar, jadi yang kita tuju adalah perkembangan si otak. Jadi nontonin pertumbuhan doang itu hanya tanda-tanda di luar aja ya kan? Iya betul. Nggak cukup evaluasi dari situ, nggak cukup ya? Nggak cukup. Yang kita tuju bagaimana kualitas otak. Betul. Jadi itu makanya program pencegahan stunting itu mulai dari dalam kandungan, bahkan sampai sebelumnya adalah ibu hamil, calon ibu hamil dan remaja yang akan nantinya menjadi ibu itu harus sehat. Mulai dari calon ibu hamilnya harus sehat, sehingga nanti begitu hamil dia sehat, janin dalam kandungannya tidak akan terganggu pertumbuhan perkembangan. Ini bahan baku telurnya dulu nih, ceritanya bener. Nih. Kan kalau telurnya jelek, ya jelek juga kuenya. Telurnya 6 sama telur 12. Nah, kalau dia kurang gizi kan telurnya cuma 6. Iya, betul. Terus perkembangan adalah stimulasi. Bagaimana merangsang si sel-sel otak tadi itu mempunyai cabang-cabang yang berkoneksi dengan sel-sel lain yang membentuk kemampuan dalam berbagai hal. Ya tadi, jadi di otak kita tuh ada area bicara. Kalau penciuman kita tuh di mana sih yang menginterpretasi bahwa hidung itu mencium ini, melihat itu lain lagi. Bagaimana untuk menggerakkan tangan lain lagi, sampai pusat emosional juga ada di otak. Jadi semua itu akan berkembang dengan baik jika serabut-serabutnya tadi itu cukup banyak berkembang. Diibaratkan telur tadi, kalau ada telur 6 sama telur 12, biar jadi bagus ini kuenya,
itu harus dikocok telurnya. Nah, ya, benar, distimulasi. Benar. Jadi berkembang. Iya, betul. Nah, tapi yang 6 telur berkembang dengan 12 telur berkembang, tentunya bahan bakunya 12. Benar. Jadi itu. Berarti sebelum jadi ibu harus dipersiapkan nutrisinya. Betul sekali. Berarti buat cowok-cowok yang nyari jodoh, cari istri yang sehat. Begitu nggak? Kalau belum sehat, si doi bikin sehat. Benar. Kasih tahu bahwa dia itu jangan sampai anemia, jangan males makan protein, jangan males makan sayuran, jangan cuma ngemil hal-hal yang tidak bergizi. Nah, itu penting banget agar nanti begitu menikah, gak lama lagi mungkin hamil, itu sudah sehat. Karena kalau ibu hamil kurang gizi, kita kejar, dijejelin makanan bergizi, itu kemampuan bisa mengejar juga sejauh mana gitu. Berarti dari sebelum harus sudah dipersiapkan. Betul, jangan sampai remaja anemia. Ada programnya tablet tambah darah untuk remaja putri. Saat ini di sekolah seminggu sekali itu minum tablet tambah darah. Tapi tablet tambah darah hanya suplementasi ya. Suplemen aja. Yang paling penting adalah makanan yang dikonsumsi. Gitu. Nah, ini kan kita udah nyinggung makanan nih, terus gizi-gizi. Kira-kira untuk perkembangan bayi dan ibunya yang mempersiapkan untuk memiliki bayi, itu apa aja sih yang dibutuhin untuk anak dan ibunya? Itu gizi-gizi seimbangnya itu seperti apa makanannya? Baik. Jadi untuk makanan pada ibu hamil itu sudah ada porsinya. Iya. Berapa banyak protein yang harus dimakan, berapa banyak sayuran, berapa banyak buah-buahan, dan juga mineral yang didapat dari berbagai jenis makanan. Jadi makanan itu harus bervariasi. Ada porsinya, itu bisa dilihat di dalam buku KIA. Buku KIA itu buku warnanya pink. Di dalamnya itu berbagai informasi bagaimana perawatan untuk ibu hamil sampai dengan bayinya lahir sampai anaknya berusia 5 tahun. Jadi buku itu komplit. Jadi setiap begitu ibu dinyatakan positif hamil, mesti punya buku KIA. Di situ diajari bagaimana perawatan, bagaimana tidur yang cukup, bagaimana aktivitas, senam, olahraga yang diperbolehkan untuk usia kehamilan muda, dan tanda-tanda bahaya pada kehamilan ada di sana. Sampai persiapan persalinan, begitu juga nanti bagian anak adalah bagaimana tanda-tanda bayi sehat, tanda bahaya jika bayi mengalami sesuatu kondisi apa saja, tanda bahaya ya pada bayi. Hangat badannya, dingin badannya gitu ya? Ya, badannya hangat, nggak mau menyusu. Ya, gitu. Itu semua ada di sana. Jadi untuk ibu, panduan konsumsi gizi ada di dalam buku KIA selama hamil dan juga nanti begitu melahirkan selama menyusui. Itu porsinya juga berbeda, nggak seperti porsi kita ya, karena dia perlu memberikan nutrisi melalui ASI. Nutrisi tambahan ya. Iya. Sedangkan untuk bayi, makanan yang terbaik yang diberikan oleh Sang Pencipta adalah air susu ibu. Air susu ibu adalah sumber kehidupannya. Mantap. Jadi mulai dari lahir sampai 6 bulan itu tidak diberikan apa-apa. Karena makanan yang terbaik bagi bayi sampai usia 6 bulan adalah ASI. Jadi nggak perlu lagi dikasih susu yang lain, tidak perlu dikasih air madu dan lain sebagainya. Jadi nggak usah yang lain sama sekali. Karena komposisi ASI itu mengandung semua zat yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangannya. Kalau ada ibu menyusui bayinya usia 1 bulan, komposisi air susunya sesuai dengan kebutuhan perkembangan bayi 1 bulan. Kalau bayinya nanti tambah umur lagi, 1 bulan 2 minggu udah berubah lagi tuh komposisinya. Oh, berarti bisa berubah dong? Berubah. Di dalam ASI itu ya? Komposisi dalam ASI itu berubah sesuai dengan usia si anak. Itulah yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Emang udah cocok ya? Sudah. Kayak puzzle gitu ya? Iya. Udah cocok emang ya? Jadi kalau kita bikin kopi nih misalnya, kopi gulanya sekian.
kopinya sekian, creamernya sekian. Nanti kalau besok kita bikin kopi segitu lagi kan takarannya. Iya, betul. Sama aja. Susu formula juga kayak begitu. Dia kan bikinan manusia ya. Iya, dari susu sapi yang diolah, kemudian ditambah berbagai zat-zat yang diinginkan menyerupai ASI tapi belum bisa menyamai ASI sama sekali. Ya takarannya cuma komposisinya seperti itu. Sedangkan untuk ASI itu sesuai dengan perkembangan usia si bayi, komposisi ASI itu juga akan berubah. Dan ibu satu dengan ibu lainnya juga berbeda. Tergantung usia bayi masing-masing. Kalau misalnya aku sering dengar nih, ASI eksklusif itu artinya apa sih? Eksklusif itu artinya tidak tercampur dengan yang lain. Jadi eksklusif hanya ASI. Berarti hanya konsumsi ASI. dari bayi itu ASI aja gitu. ASI saja. Nggak ditambah minuman lain, nggak ditambah dibikinin bubur sebelum usia 6 bulan, jangan. Jadi sampai usia 6 bulan itu hanya ASI, nanti setelah 6 bulan baru diberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI mulai dari makanan yang cair, bubur yang lembek, tambah lagi nasi tim, baru nanti mulai makanan padat. Usia 1 tahun itu udah mulai makanan padat, karena giginya juga sudah lumayan banyak, sudah tumbuh. Ya, itu ada juga di dalam buku KIA. Apa porsi makan anak 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, jenisnya juga ada. Jadi bisa dilihat di sana. Ya, betul. Terus kalau misalnya ngajarin anak-anak makan gitu kan ada nih yang sampai besar, dia nggak mau makan sayur gitu. Terus kalau misalnya mau makan sayur, aku pengennya makan ini aja, sampai gede kayak gitu terus. Itu diajarinnya gimana sih caranya? Nah ini, jadi anak-anak yang kurang gizi itu tidak selalu ternyata dari golongan ekonomi yang kurang mampu. Kita juga mendapati anak-anak kurang gizi dari golongan yang mampu. Yang jadi masalah bukan karena bahan makanannya, tetapi pola asuh. Bagaimana ibu atau keluarganya menyediakan makanan untuk si bayi. Jika diperkenalkan dari awal makanan yang beragam dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan, si anak akan merasakan indera pengecapannya, dia mengenal makanan tersebut, dia terbiasa dengan makanan tersebut, akhirnya dia akan mau makan makanan itu. Jadi kalau dari pertama juga nggak suka dikasih sayur, bayi kan nggak bisa ngomong itu sayur apa enggak kan, makanannya juga nasi tim juga dihalusin gitu kan ditelan aja sama dia, nggak bisa pilih-pilih juga kan, belum bisa ngomong juga kan. Itu sudah kita perkenalkan kepada tubuhnya, jadi dia menerima makanan tersebut, diperkenalkan. Setelah usianya 2 tahun, 3 tahun, diajak itu menyediakan makanannya. Ibunya lagi masak, bundanya lagi masak. Ini ada sayur bayam, ini ada sayur buncis, ini wortel, ini buah-buahan apa saja, dan dicicipin. Jadi bagaimana kita memperkenalkan makanan sejak dini, tapi yang jelas kan di atas 6 bulan ya. Iya, betul. Kalau masih bayi kan buahnya harus dihancurkan ya, di blender sesuai dengan teksturnya yang sudah bisa dicerna. Iya, betul. Jadi diperkenalkan. Kalau dibiarkan aja dia nggak makan sayur, ya nanti tidak akan mau lagi, susah. Iya. Berarti semua tuh harus dilatih ya. Nggak ada yang nggak bisa dilatih ya. Apalagi bayi. Apalagi bayi. Bisa aja kan bayamnya itu masukin di dadar telur. Nggak mesti 1 mangkok bayam gitu, enggak. Tapi bayamnya dicacah, masukin ke dadar telur. Makan juga, proteinnya dapet, sayurannya dapet. Ya itu kalau misalnya sampai gede dia nggak mau, berarti efeknya itu dari pas kecilnya ya. Pas kecil dia nggak pernah mau gitu ya. Sama halnya kalau misalnya sudah jadi tradisi, sudah jadi kebiasaan. Jadi pas gede dia nggak bisa pedes, berarti pas kecil nggak pernah dikasih pedes. Apa bisa kayak gitu apa gimana? Bisa. Ya kan? Bisa juga. Kecuali yang alergi ya. Ada kan beberapa
anak alergi. Memang itu yang kita hindari. Ya, ini kita udah mulai nyentuh-nyentuh sama alergi segala macam. Ini bagusnya kita lanjutin ke segmen berikutnya, ke episode berikutnya, yaitu besok insya Allah kita akan membahas tentang kelainan bawaan lahir gitu. Nah, sebelum kita tutup, gimana nih? Ada nggak pesan-pesan penutupan dari Dokter Nida sebelum kita tutup podcast untuk episode ini? Oke, baik. Sobat sehat, kita udah dengerin tadi ya ngobrol sama Haidar, bareng Haidar mengenai tumbuh kembang anak. Kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu periode yang paling utama adalah sejak di dalam kandungan sampai anak lahir berusia 2 tahun yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu betul-betul kita jaga dengan baik nutrisinya, kemudian jangan lupa dicegah dari berbagai penyakit serta stimulasi. Nah, kita udah ngobrol tadi ya bagaimana otak anak itu akan berkembang dengan baik, kemampuan dia dalam intelijensianya, perkembangan motorik halus, motorik kasar, bicara bahasa, dan juga sosialisasi kemandirian, bagaimana perkembangan jiwa anak, bagaimana anak juga dapat dikenalkan dengan berbagai hal, sopan santun, serta mengenal Sang Penciptanya, beriman kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, itu mulai dari sejak dini. Begitu Haidar dan sobat sehat semua, 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan seorang manusia agar nanti menjadi manusia yang unggul. Nah, itu mungkin ada nggak sih nih bocoran-bocoran nih untuk episode berikutnya kelainan bawaan, itu kita mau bahas apa aja sih? Aduh, Haidar pinter banget nih milih topik. Iya, bikin penasaran gitu. Iya. Memang kita sangat berharap bayi yang di dalam kandungan, buah hati kita akan tumbuh dan berkembang dengan baik, lahir menjadi anak yang cerdas. Tapi ternyata tidak semua bayi itu beruntung. Ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga pertumbuhan si bayi sejak dalam kandungan itu tidak normal. Baik dari segi pertumbuhan yang tadi disebutkan ya, bagaimana perkembangan, maksud saya pertumbuhan organ-organ tubuhnya dan juga bagaimana fungsi-fungsinya itu bisa mengalami gangguan sehingga sejak lahir si anak sudah mengalami kelainan. Itu yang disebut dengan kelainan bawaan. Oke banget, nanti kita akan ngobrol lagi tentang kelainan bawaan. Dan kebetulan pada tanggal 3 Maret itu selalu diperingati sebagai hari kelainan bawaan sedunia. Jadi pas banget nih kalau Haidar juga pilih topik itu. Betul, 3 Maret kita rilis podcastnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Dokter Nida atas sharing-sharingnya. Kita bagi pengalaman, bagi juga pengetahuan segala macam. Kita tunggu mungkin untuk episode berikutnya kita akan bertemu lagi. Pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa tonton 3 Maret episode berikutnya, yaitu untuk kelainan bawaan. Terima kasih, sampai jumpa Sobat Sehat.